Selamat malam, yuk kita gas bro. Jangan lupa subscribe-nya. Yang Ye adalah pembohong besar. Menurutmu, apakah ada orang di prefektur Pine yang bisa melampaui murid-murid sekolah pedang kuno kita dalam pedang Dao? Yang Ye berjalan selangkah demi selangkah menuju pria berpakaian hijau itu sambil tanpa henti mengayunkan pedangnya, dan pedang itu tampak seolah-olah hidup dan mengeluarkan banyak lolongan pedang. Pria itu berbicara dengan suara rendah, lalu mengapa kamu tidak membawa token sekolah pedang kuno? Lelucon yang luar biasa. Yang Ye berhenti bergerak dan tertawa dingin, murid-murid sekolah pedang purbaku hanya membutuhkan pedang mereka. Token pedang detik ini untuk apa? Untuk mendominasi orang lain atau menggunakannya sebagai bentuk ketergantungan dan dukungan sehingga semua orang akan menghormati murid sekte kita? Betapa menggelikan sebagai murid sekolah pedang kuno, ketergantungan terbesar kita adalah pedang, dan itu adalah dukungan terbesar kita. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye menunjuk pada Zixin dan yang lainnya sebelum dia berkata, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Apakah mereka akan sangat menghormati Anda jika Anda bukan murid dari sekolah pedang kuno? Pria berpakaian hijau itu terdiam. Tinjunya terkepal erat, dan kukunya telah menancap jauh di telapak tangannya. Yang Ye melanjutkan, kamu telah jatuh ke dalam lubang namun masih tidak menyadarinya. Jika itu terus berlanjut, lalu bagaimana kamu akan tetap setia pada hatimu dan berlatih pedang? Beberapa saat berlalu sebelum pria itu tiba-tiba membungkuk sedikit kepada Yang Ye dan berkata, terima kasih atas bimbingannya, kakak senior. Ling Xing tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Keributan meletus di sekitarnya karena kata-kata pria berpakaian hijau itu mewakili bahwa Yang Ye benar-benar adalah murid sekolah pedang kuno. Sebenarnya, menurut Li Qingyi, Fan Li, dan yang lainnya, tidak terlalu sulit untuk menerima bahwa Yang Ye berasal dari sekolah pedang kuno. Karena pencapaiannya dalam pedang Dao benar-benar terlalu menakutkan. Jadi, bagaimana sekolah pedang kuno bisa membiarkan seorang jenius dalam pedang Dao di prefektur Pine lolos dari genggaman mereka? Karena itu, mereka merasa nyaman ketika pria berpakaian hijau itu mengakui identitas Yang Ye. Aku benar-benar menjadi pembohong besar. Setelah sampai di dimensi radian, Yang Ye menghela nafas lega di dalam hatinya. Sementara dia maju ke peringkat tinggi dari alam roh, niat pedangnya belum pulih sama sekali. Selain itu, dia tidak dapat memanfaatkan domain pedang dan hukum pembusukan yang dimilikinya. Bagaimanapun, keduanya menghabiskan sejumlah besar energi yang dalam, dan berdasarkan keadaan meridiannya saat ini, dia tidak berani memanfaatkannya sama sekali. Jadi, jika orang yang disebut Ling Xing ini melawannya sampai mati, bahkan jika dia bisa menang, dia mungkin harus membayar harga yang mahal. Tunggu, Sekte Beastmaster, saya bertanya tentang dia. Tidak ada murid bernama Yang Ye di puncak pedang surgawi. Zixin berbicara tiba-tiba dengan nada muram. Selain itu, jika dia benar-benar murid Taoist Gu dari Heavenly Sword Peak, lalu bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Ling Xing mengerutkan kening saat mendengar ini. Pada saat yang sama, mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Sementara itu, Zixin melanjutkan, sebenarnya, mencari kebenaran itu sangat sederhana. Kakak senior Ling hanya perlu mengirim jimat transmisi ke puncak pedang surgawi untuk menanyakan tentang dia. Bukankah kebenaran akan terungkap? Untaian niat membunuh melintas mata Yang Ye saat dia menatap Zixin. Dia ingin membunuhnya sekarang, tetapi melakukan itu sama saja dengan mengekspos dirinya sendiri. Meskipun dia tidak takut dengan sekolah pedang kuno, dia tidak ingin menyeret Fan Meng ke dalam masalah. Itu bekerja. Sementara itu, Ling Xing membungkuk sedikit kepada Yang Ye dan berkata, kakak senior Yang, meskipun saya percaya pada identitas Anda, masalah ini memiliki implikasi yang besar. Jadi, saya harus mengkonfirmasinya. Selama identitas kakak senior dikonfirmasi, maka saya secara pribadi akan melenyapkan anggota Sekte Beastmaster ini dan meminta maaf kepada kakak senior. Dia melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan jimat emas melesat ke udara. Itu meluas di udara, dan kemudian banyak fluktuasi menyapu darinya dan menyebabkan ruang bergetar. Semua orang melihat jimat emas karena mereka akan segera mengetahui apakah Yang Ye benar-benar murid sekolah pedang kuno. Fan Meng menatap Yang Ye, dan dia langsung menjadi tenang saat melihat betapa tenang dan tenangnya dia. Di sisi lain, Li Qingyi dan Fan Li mengerutkan kening karena merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, jika Yang Ye benar-benar berasal dari sekolah pedang kuno, maka dia pasti memiliki sesuatu untuk membuktikannya. Selain itu, Yang Ye sepertinya tidak menunjukkan niat untuk melakukannya. Yang terpenting, Ling Xing telah mengirim jimat transmisi, dan itu berarti bahkan dia meragukan identitas Yang Ye. Zixin memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia menatap Yang Ye, dan sepertinya dia sedang melihat orang mati. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Yang Ye sangat kuat.
Tapi lalu kenapa bisakah dia melawan sekolah pedang kuno selama terbukti bahwa dia bukan anggota sekolah pedang kuno, maka bahkan seorang ahli Saint Realm akan mati. Kehormatan sekolah pedang kuno tidak diperbolehkan adanya rasa tidak hormat. Beberapa saat berlalu sebelum sebuah suara tiba-tiba bergema dari dalam jimat emas, Lingsing, aku tahu apa yang kau tanyakan. Puncak pedang surgawi saya tidak memiliki seorang murid bernama Yang Ye. Ekspresi Lingsing berubah, dan dia dengan cepat menatap Yang Ye sambil niat membunuh muncul di matanya. Sementara itu, Zixin tertawa terbahak-bahak, Yang Ye, kamu sudah mati. Tidak hanya Anda, semua orang yang berhubungan dengan Anda juga mati. Pada saat ini, Zixin sepertinya sudah gila. Yang Ye telah membunuh pamannya yang bela diri dan melepaskan lengannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia ketika dia akhirnya bisa melihatnya mati. Sementara itu, Li Qingyi, Fan Li, dan yang lainnya memiliki ekspresi muram di wajah mereka saat mereka menatap Yang Ye dengan tidak percaya. Selain itu, Fan Meng bahkan menjadi pucat karena ketakutan. Yang Ye mengencangkan cengkeramannya di gagang pedangnya dan hendak menyerang. Tiba-tiba, sebuah suara bergema sekali lagi dari dalam jimat, sementara puncak pedang surgawi saya tidak memiliki seorang murid bernama Yang Ye, tetapi Taoist Gu memang menerima seorang murid belum lama ini. Aku hanya tidak tahu apakah ini Yang Ye yang kau bicarakan. Energi yang mendalam di dalam Yang Ye berhenti melonjak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menatap jimat emas itu. Sementara itu, kepanikan mulai muncul di hati Zixin. Dia menatap lekat-lekat pada jimat emas itu seolah-olah dia sangat takut mendengar sesuatu yang menakutkan. Taoist Gu menerima murid baru, tanya Lingsing. Ya, Taoist Gu meninggalkan puncak belum lama ini, dan dia berkata bahwa dia telah menemukan seorang jenius yang tak tertandingi ketika dia kembali. Dia bahkan mengatakan bahwa jenius tak tertandingi yang dia temukan tidak kalah dengan kakak senior Lu sama sekali. Sayangnya, dia menolak menyebutkan siapa orang itu. Bagaimanapun, dia sangat menyukai murid barunya ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menempa pedang yang tiada taraf untuk muridnya dan pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk memalsukannya sehingga muridnya akan mengejutkan dunia saat memasuki sekolah pedang kami. Terima kasih Tuan. Tiba-tiba, Yang Ye berbicara sementara matanya memiliki jejak kesedihan dan rasa syukur di dalamnya. Yang Ye, hentikan tindakan sialan itu. Zixin meraung marah, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid Taoist Gu, apa buktinya? Benar, aku ingat sekarang. Sementara itu, suara itu bergema sekali lagi dari jimat emas, meskipun saya tidak tahu apakah dia murid Taoist Gu, saya tahu bahwa Taoist Gu berkata bahwa muridnya memiliki pedang hati yang tercerahkan. Jika dia memiliki pedang hati yang tercerahkan, maka dia seharusnya benar-benar orang itu. Haha, Zixin mulai tertawa terbahak-bahak sekali lagi sementara kegilaan memenuhi matanya. Yang Ye, apakah kamu memiliki hati pedang yang tercerahkan? Apakah kamu? Saya benar-benar. Yang Ye berbicara dengan jujur. Petoy, dia meraung dengan marah, kamu masih berniat untuk bertindak ketika kematian sudah dekat. Mereka bilang hidup itu seperti pertunjukan, dan diisi dengan akting. Yang Ye, aktingmu benar-benar yang terbaik. Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia menatap Lingsing dan berkata, apakah Anda ingin mencobanya? Tanpa diduga, Lingsing menggelengkan kepalanya dan membungkuk hormat kepada Yang Ye. Lingsing menyapa kakak Yang. Sebelumnya, dia cukup bingung dengan fakta bahwa tekniknya sangat lemah di hadapan Yang Ye. Sekarang, dia mengerti segalanya. Yang Ye memiliki pedang hati yang tercerahkan, dan itulah mengapa tekniknya dihancurkan dengan mudah. Yang Ye meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya sementara dia menempelkan pedangnya ke dadanya, dan kemudian dia menatap Lingsing, apakah kamu mengerti mengapa saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya sekarang? Lingsing tertawa getir sambil mengangguk. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Bukankah orang dari Heavenly Sword Peak itu mengatakannya lebih awal? Taoist Gu telah menyembunyikan identitas Yang Ye sehingga Yang Ye bisa menampilkan tampilan yang mengejutkan. Namun sekarang, dia memaksa identitas Yang Ye untuk diungkapkan, dan dia hanya bisa bertanya-tanya betapa mengerikan konsekuensinya setelah Taoist Gu tahu. Cahaya dingin melintas di matanya ketika dia memikirkan hal ini, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari dada pedangnya. Tentu saja, itu tidak ditujukan pada Yang Ye tapi kelompok Zixin. Lari. Pada saat yang hampir sama, seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Zixin berteriak dengan marah. Namun, Zixin dan pria parubaya lainnya sudah menembak ke kejauhan. Langkah bayangan Lingsing meraung marah sebelum dia menghilang di tempat. Kurang dari 10 menit berlalu sebelum Lingsing kembali dengan membawa beberapa kepala, dan dia melemparkannya ke tanah sebelum dia berkata, maaf. Aku membiarkan wanita bernama Zixin itu kabur. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar membawa talisman teleportasi acak.
Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia melirik Ling Xing, apakah kamu memiliki batu energi tingkat ekstrim lebih banyak lebih baik? Ling Xing sedikit tertegun, dan kemudian dia menarik cincin spasial dan menjentikannya ke Yang Ye, ada 1.200 batu energi tingkat ekstrim di sana. Saya berharap mereka dapat membantu kakak senior. Yang Ye mengambilnya dan menyeringai, terima kasih. Aku pasti akan mengembalikanmu 2 kali lipat di masa depan. Sementara sekolah pedang kuno kami dibagi menjadi 9 puncak, kami masih satu keluarga besar pada akhirnya. Karena kakak senior memiliki beberapa kesulitan, maka saya sebagai kakak laki-laki secara alami harus membantu Ling Xing melanjutkan, karena itu adalah kesalahpahaman, maka saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Kakak senior, silakan kunjungi saya di puncak kota Verdan jika Anda punya waktu. Adapun untuk bertemu denganku. Ling Xing berbicara sebelum Yang Ye selesai berbicara, saya mengerti. Jangan khawatir, kakak senior. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Yang Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah saya tahu jika saudara Ling memiliki pedang daorang bagaimanapun, tuanku masih menempa pedang untukku. Begitu. Ling Xing ragu-ragu sejenak sebelum menepuk dada pedang di punggungnya, dan 2 pedang ditembakkan dari dalamnya dan tiba di hadapan Yang Ye. Dia berkata, keduanya adalah pedang daorang kelas menengah, dan aku belum menjalin hubungan dengan mereka. Jadi, mereka kebetulan cocok untuk diberikan kepada kakak senior. Yang Ye mengambilnya sementara senyum di wajahnya semakin cerah, kakak Ling, aku juga butuh. Sementara itu, Fan Meng tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Pada akhirnya, Yang Ye memeras peti pedang lain dari Ling Xing. Tentu saja, peti pedang tidak terlalu penting baginya, tetapi peti pedang Ling Xing berasal dari sekolah pedang kuno, dan itu setara dengan simbol status sebagai murid sekolah pedang kuno. Dia telah melakukan semua kebohongan, dan sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Jadi, dia berniat untuk bertahan sampai akhir. Bagaimanapun, akan sia-sia jika tidak. Kakak senior, saya pribadi akan berurusan dengan Beastmaster Sekte. Pamitan. Saat dia berbicara, Ling Xing tampaknya sangat takut Yang Ye akan meminta lebih banyak hal, dan dia berbalik dan menghilang ke langit. Apakah aku begitu menakutkan? Yang Ye menggelengkan kepalanya saat dia melihat Ling Xing yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, lalu dia berbalik dan berjalan ke Fan Meng. Dia memberikan pedang daorang kelas menengah padanya dan berkata, ini untukmu. Terima kasih. Fan Meng tidak menolak dan hanya menerimanya, dan wajahnya tertutup kebahagiaan saat dia melambai. Jadi kau benar-benar murid dari sekolah pedang kuno. Benar, hanya sekolah pedang kuno yang mampu mengembangkan seorang jenius dalam pedang dao sepertimu. Sementara itu, Li Mao Zhen berbicara dengan tiba-tiba, King Yi telah memberitahuku tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua, dan itu sebagian besar adalah kesalahannya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menjentikan cincin spasial ke arah Yang Ye dan berkata, ada 1000 batu energi tingkat ekstrim di sana. Mohon terima itu. Yang Ye mengambilnya, lalu dia melirik Li King Yi sebelum menjentikannya kembali. Lingkaran spasial terbang ke arah Li Mao Zhen sementara dia berkata, saya tidak akan menerimanya. Bantu saya melakukan sesuatu dan kami akan menganggapnya sudah diselesaikan. Li Mao Zhen merenung dalam waktu lama sebelum dia berkata, apa yang kamu butuhkan? Yang Ye menunjuk Fan Meng dan berkata, takdir mempersatukan kita, dan klannya kebetulan mengalami beberapa masalah. Saya tidak dapat melangkah maju dan menyelesaikannya karena alasan tertentu, jadi saya berharap saudara Li dapat merawatnya. Li Mao Zhen mengangguk dan berkata, itu tidak masalah. Yang Ye, Fan Meng tiba-tiba berkata, apakah kamu akan pergi? Yang Ye mengangguk, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Jangan khawatir, saya akan datang mengunjungi Anda setelah saya selesai. Fan Meng meliriknya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Ye mengangguk, lalu dia berjalan ke arahnya dan mengusap kepalanya. Saat dia menatapnya, dia semakin merindukan Little Yao, Lei Lin, dan yang lainnya. Selain mereka, dia merindukan Xiao Yuxi, An Nanjing, dan yang lainnya juga. Alasan dia tidak menggunakan nama palsu saat tiba di sini adalah karena dia berharap An Nanjing dan yang lainnya akan menyadari kedatangannya di dimensi Radiance dan datang mencarinya. Namun, dia juga tahu bahwa itu sangat berisiko. Karena Lu Yuanhao juga berada di dimensi Radiant. Jika berita tentang dia sampai ke telinga Lu Yuanhao, maka yang terakhir pasti tidak akan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jadi, hal penting yang ada di tangan adalah memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Yang Ye menggelengkan kepalanya, menahan pikirannya, lalu berbalik dan pergi. Fan Meng tiba-tiba berteriak, Yang Ye. Yang Ye berhenti bergerak, tapi dia tidak berbalik. Aku pasti akan bergabung dengan sekolah pedang kuno. Saya pasti akan. Wajah Fan Meng tertutup ekspresi tegas.
Yang Ye mengangguk, lalu menghilang di depan mereka. Li Qingyi tiba-tiba bertanya pada Li Maozhen begitu Yang Ye pergi, kakak, apakah dia benar-benar dari sekolah pedang kuno? Itu tidak penting, Li Maozhen berkata, bakat alaminya telah jauh melampaui banyak murid sekolah pedang kuno. Bahkan jika dia bukan murid dari sana, tidak akan sulit baginya untuk bergabung dengannya. Terlebih lagi, aku merasakan aura mengerikan datang darinya. Dia benar-benar orang yang kejam di masa lalu. Li Qingyi mengangguk setuju, dia benar-benar bermaksud membunuhku sekarang. Li Maozhen berkata, Qingyi, jika kamu bertemu orang seperti itu di masa lalu, maka bertemanlah dengannya atau menjauhlah darinya. Jika kita tidak mampu untuk menyinggung seseorang, maka kita akan bersembunyi dari mereka. Kakak, kamu pasti tidak akan kalah dengannya jika kamu tidak diracuni. Gumpalan keengganan dan kemarahan melintas di mata Li Qingyi karena dia telah berhasil sebelumnya. Li Maozhen terkekeh dan tetap diam. Namun, ada sedikit keengganan di matanya juga. Di masa lalu, dia juga jenius. Namun sekarang, dia menjadi orang sakit. Jadi, bagaimana dia bisa rela menerima takdir seperti itu? Setelah Yang Ye meninggalkan mereka, dia secara acak memilih tempat yang tenang dan duduk bersila di sana. Dia telah mendapatkan sejumlah besar batu energi tingkat ekstrim sebelumnya, jadi dia secara alami bermaksud untuk menyerap semuanya dan meningkatkan kekuatannya. Alasan dia meninggalkan mereka adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ada juga alasan lain, dan itu adalah karena dia berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno pada akhirnya. Jika mereka menemukan bahwa dia berbohong, maka Fan Meng dan yang lainnya akan diseret bersamanya. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk menjauh dari mereka. Saat Yang Ye menelan batu energi demi batu energi yang didapatnya dari Li Maozhen dan Ling Xing, kultivasi Yang Ye akhirnya berhasil menembus alam mulia. Begitu dia maju ke alam agung, ada cukup banyak energi ungu yang tersimpan di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menyimpan semuanya dan menggunakannya untuk memperbaiki tubuhnya. Energi valet tidak mampu memulihkan meridiannya, tetapi mereka dapat memperbaiki tubuhnya. Dia tidak bisa memanfaatkan energi yang dalam sekarang, jadi dia hanya menggunakan semua energi valet untuk memperbaiki tubuhnya. Bagaimanapun, selama tubuh fisiknya kuat, maka itu masih cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang setelah dia maju ke alam agung, dia akhirnya menyadari betapa parah luka pada tubuhnya, dan pemindaian yang dia mulai dengan akal surgawi memungkinkan dia untuk menemukan bahwa bahkan jaringan di dalam ototnya telah terbelah. Apa yang terjadi setelah saya jatuh pingsan hari itu? Alis Yang Ye terjalin erat. Bagaimanapun, tubuhnya bahkan lebih kuat dari binatang iblis setengah sein. Dalam keadaan seperti itu, luka biasa praktis tidak akan berguna terhadapnya. Namun, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya lumpuh saat dia terbangun di dimensi radian. Bagaimana saya bisa sampai ke dimensi ini? Serangkaian pertanyaan melintas di benak Yang Ye, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun pada akhirnya. Jadi, dia hanya berhenti memikirkannya dan berkonsentrasi menggunakan energi valet untuk memperbaiki tubuhnya. 1 jam kemudian, Yang Ye berdiri dan menghancurkan tinjunya ke depan. Kekuatan kuat yang dibawanya membengkokkan ruang di depannya sampai ke titik pusaran terbentuk. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Senyum tipis melengkung di sudut mulut Yang Ye. Kekuatan fisikku saat ini sebanding dengan binatang iblis realem monark peringkat rendah. Sekarang aku bisa mengalahkan Raja Kera Roh bahkan tanpa menggunakan teknik pedang. Ketika dia berbicara sampai titik ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Anggur monyet itu jelas luar biasa. Jika aku bisa mengkonsumsinya, maka mungkin aku bahkan bisa naik ke peringkat tengah alam agung. Dia memperhatikan masalah setelah mencapai alam agung, dan itu adalah bahwa dia membutuhkan setidaknya 10.000 batu energi lebih untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Iya, itu berkali-kali lebih banyak dari kemajuan terakhir. Sampai dia bisa menyelesaikan masalah yang mengganggu meridiannya, satu-satunya cara dia bisa mengolahnya adalah dengan memakan batu energi tingkat ekstrim atau harta karun lain yang mengandung energi murni. Anggur monyet tidak diragukan lagi adalah harta karun yang sangat bagus. Yang Ye segera mewujudkan pikirannya dan bergegas menuju Gunung Roh Kera. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di sana. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk langsung menyerangnya. Meskipun dia tidak lebih lemah dari Raja Roh Kera, Raja Kera Roh memiliki sejumlah besar kekuatan di sisinya. Jadi, bahkan jika Yang Ye tidak terbunuh dalam pertempuran, dia akan kelelahan sampai mati. Selain itu, dia tidak bisa bertarung habis-habisan sama sekali. Bagaimanapun, dia pasti akan menderita serangan balik jika dia memaksakan diri. Jadi, metode terbaik adalah melakukan apa yang telah dilakukan Li Qingyi curi itu.
Meskipun dia hanya berada di alam tertinggi sekarang, kekuatan jiwa dan energi spiritualnya tidak kalah dengan ahli realem raja tingkat tinggi, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan tempat tinggal Raja Kera Roh. Raja Roh Kera tidak tinggal di gua sederhana, dia hidup seperti manusia di istana apalagi itu sangat mewah. Sementara Yang Ye tidak memperhatikan binatang iblis di sekitarnya, dia merasakan lebih dari selusin aura yang tidak lemah sama sekali. Setidaknya semuanya berada di peringkat tinggi dari alam mulia. Itu sangat dijaga ketat. Saya kira anggur monyet disimpan di sana. Bahkan jika tidak, pasti ada semacam harta karun di sana yang Ye berpikir dalam hatinya. Pada saat yang sama, pandangannya menaksir sekeliling tanpa akhir saat dia mencari cara untuk masuk ke istana. Pintu masuk ke istana ditutup rapat, jadi sama sekali tidak mungkin untuk mendobrak dengan paksa. Karena dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dia harus menggunakan akalnya. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye memikirkan jalan. Namun cara itu akan sangat menyakitkan karena dia harus menggunakan energi yang dalam. Yang Ye bersembunyi di bayang-bayang, dan dia hanya menunggu dari siang sampai malam. Akhirnya, di tengah malam keesokan harinya, pintu istana tiba-tiba terbuka, lalu Yang Ye melihat Raja Roh Kera meninggalkan istana. Setelah itu, dia melihat sekeliling sebelum sosoknya melintas dan menghilang di langit. Tepat setelah Raja Kera Roh menghilang, dan saat pintu istana hampir ditutup, Yang Ye tiba-tiba berkata, "Horizon Warp." Begitu dia berbicara, dia menghilang di tempat dan pintu istana ditutup tepat setelahnya. Tiba-tiba, dua pria parubaya muncul di depan pintu masuk. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, "Aku merasa ada sesuatu yang baru saja masuk." Yang lainnya bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Saya tidak. Itu hanya sesaat, tapi kurasa aku merasakan aura manusia." "Ayo masuk, agar aman." Saat mereka berbicara, keduanya membuka pintu istana dan masuk. "Beraninya kamu siapa?" Kalian berdua, raungan geram tiba-tiba terdengar dari dalam istana, dan kemudian pegunungan itu bergetar.